Pernah terfikir nggak kalau korupsi itu korbannya bukan cuma manusia, tapi juga binatang? What? Pas baca kasus ini tuh aku bertanya, sebenarnya yang binatang itu yang mana sih? Kasus terbaru di kebun binatang Surabaya membuat banyak orang marah. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan direktur utama sebagai dugaan korupsi pengelolaan uang dengan kerugian negara mencapai 10,2 miliar rupiah. Menurut penyidik, sebagian dana operasional yang seharusnya digunakan untuk kebun binatang, termasuk pakan dan pemeliharaan satwa, justru disalahgunakan. Nah, kalau dugaan ini benar dan terbukti di pengadilan, bayangkan dampaknya. Dan bahkan dampaknya sudah mulai terlihat. Harimau, gajah, dan satwa lainnya, mereka tidak tahu apa itu anggaran. Yang mereka tahu hanya lapar. Mereka bergantung sepenuhnya pada manusia. Nah, di sini yang membuat aku sedih bukan hanya soal uang negara. Ada makhluk hidup yang kehilangan haknya untuk hidup selayaknya hanya karena keserakahan manusia. Nah, lalu aku berpikir, banyak bangsa yang memiliki pola yang berulang sepanjang sejarah. Negara-negara seperti Spanyol, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya dikenal karena perjalanan sejarahnya, tetapi juga bagaimana mereka membangun pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga institusi yang kuat. Reputasi mereka hari ini lahir karena kebiasaan dan nilai yang dibangun selama bertahun-tahun. Nah, kalau kita melihat Indonesia juga memiliki pola sejarahnya sendiri. Sebagaimana kita ketahui dari sejarah yang tercatat, bahwasannya sejak zaman VOC dan kolonial Belanda, pemerintah kita itu sudah melakukan yang namanya penyalahgunaan kekuasaan, melakukan korupsi. Setelah merdeka, kita tentu berharap pola itu berhenti. Namun, ketika hari ini masih muncul dugaan kasus-kasus korupsi, kita patut bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah benar-benar belajar dari sejarah atau justru sedang mengulang sebagian pola buruknya? Karena yang membentuk suatu bangsa itu bukan hanya sekedar kekayaan alamnya, namun juga karakter orang-orang yang mengelolanya. Semoga kasus ini diproses secara adil sesuai hukum, dan semoga suatu hari nanti Indonesia dikenal bukan karena berita korupsinya, tetapi karena pendidikannya, karena ilmu pengetahuannya, dan karena kepeduliannya terhadap sesama makhluk hidup.